Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Muhammad Alvin Al-Munawa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan memaparkan tugas dari Bapak dosen kami Pak DC Sujana MPD selaku mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern Dunia Islam. Pembahasan kali ini saya akan bahas tentang gagasan pembaharuan dunia Islam pada abad 19. Nah, gerakan pembaharuan dunia Islam abad 19 ini ialah menggagas dari suatu upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, jadi dengan kalimat tersebut itu kita adanya kontekstualisasi itu mengembalikan kepada ajaran Islam pada kemurnian yang kesucian itu, khususnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, latar belakang atau munculnya pembaharuan dunia Islam ini. Nah, mungkin dikarenakan beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama, dalam bahasa Arab istilah pembaharuan, gerakan pembaharuan itu disebut dengan kalimat tajdid. Kalau fiilnya itu jaddada yujadidu tajdidan. Kalau yang pelakunya itu disebut mujaddid, fahuwa mujaddidun. Nah, jadi secara harfiah itu ialah berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Selanjutnya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yab'atsu, sesungguhnya Allah akan mengutus bihadzil ummah, kepada umat ini khususnya umat Islam, ala ra'si kulli mi'ah sanah, pada permulaan setiap 100 tahun, otomatis berarti 1 abad. Man yuhjaddidu laha dinaha, dan barang siapa atau orang-orang yang akan memperbaharui agama itu sendiri, dikatakan oleh Rasulullah itu dalam riwayat hadis riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya, istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi, teman-teman. Berarti pada tahun 1700-an atau sampai 1800-an. Selanjutnya, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, kontekstualisasi ajaran Islam. Selanjutnya, latar belakang munculnya pembaharuan Islam itu menurut tokoh pembaharuan Islam dikarenakan terjadinya kesenjangan antara dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, oleh karenanya diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, dengan demikian pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dicontohkan ulama salafus saleh terdahulu. Selanjutnya, pemikiran pembaharuan atau modernisasi Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Sebelum periode modern ini, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi.
negara-negara muslim lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan Islam, teman-teman. Yang pertama, adanya sifat jumud, stagnan, yang telah membuat umat Islam ini berpikir berhenti berpikir dan berusaha. Jadi stagnan itu merujuk pada keadaan di mana suatu tidak berkembang, tidak berubah atau tidak bergerak. Dalam konteks ini yaitu mereka gak bisa berpikir lagi, udah berhenti, gak bisa berkembang lagi. Selanjutnya yang kedua, ada persatuan di kalangan umat Islam ini mulai terpecah belah. Yang pasti itu terpecah belahnya mungkin karena banyak sekali faktor luar, khususnya dari kaum kafir yang masuk ke pihak kita, ada mengadu domba dan lain-lain, dan juga banyak doktrin yang aneh-aneh. Selanjutnya yang ketiga, hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Nah ini mungkin kalian gak asing lagi, teman-teman. Dari dulu itu umat Islam dan Barat adalah kontaknya, sehingga ada pertikaian dimanapun, khususnya orang kafir, Kristen yang di Barat dan umat Islam yang di wilayah Timur Tengah itu. Selanjutnya, nah meski demikian, pembaharuan dalam dunia Islam itu berbeda dengan dunia Barat, disebutnya Renaissance. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, teman-teman, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Itu makna dari Renaissance. Selanjutnya, bukti kemajuan Barat. Yang pertama itu ada gerakan penggali ilmu pengetahuan pada abad 16 Masehi. Jadi gerakan itu emang di Barat cukup terkenal juga, makanya ada dinamakan istilah kontekstualisasi dan Renaissance itu. Selanjutnya yang kedua, ada para ilmuwan yang terkenal dari Barat. Contohnya seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei yang orang Italia. Selanjutnya ada gerakan revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850 Masehi. Mencakup pertama itu ada pertanian, mereka cukup besar, ada manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Jadi kemajuan bukti Barat itu pada masanya emang cukup besar, apalagi adanya manufaktur, pertambangan, industri udah sudah dimulai diolah. Nah, dan juga selain itu mereka punya prinsip 3G, 3G yang kemudian itu mereka menyebarluaskan di wilayah sekitar Barat itu. Ada yang menjelajah ke negeri yang jauh, negeri yang sekitar. Dengan 3 motif ini, maka keluarlah 3G itu, yaitu pertama ada gold, dengan mencari kekayaan emas sehingga kita bisa mendapat kekuatan. Selanjutnya ada glory, dengan menggali kekuasaan ataupun menjajah daerah sekitarnya. Yang terakhir ada gospel, yaitu prinsip misionaris, penyebaran agama Kristen, dan seterusnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Ini tokoh-tokohnya siapa aja? Yang pertama ada Muhammad Ali Fasah. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Yang keempat ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dari keempat itu mungkin saya ngambil 4 semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ialah Muhammad Ali Fasah. Beliau itu seorang keturunan Turki, teman-teman. Lahir pada bulan Januari tahun 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun
Nah, di negeri itu juga telah menjadi kebagian dari kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih atau itu Sultan Mehmed kedua. Nah, pada tahun itu juga baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul, yaitu pada tahun 1829 Masehi. Nah, ayahnya Muhammad Ali Pasha juga bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Ia mempunyai 17 orang putra dan salah satunya itu ada bernama Muhammad Ali Pasha, yang ini sebagai tokoh pembaharuan Islam. Selanjutnya Muhammad Ali Pasha seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai 1821 Masehi. Selanjutnya Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Ketika Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Selanjutnya ketika berpergi ke Mesir, ia menduduki sebuah jabatan, yaitu wakil perwira dan memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Selanjutnya mungkin saya percepat untuk hasil dari usaha dari Muhammad Ali Pasha ini ditunjukkan dengan mendirikan beberapa lembaga ya teman-teman, yang terkait dengan sekolah-sekolah modern, seperti yang pertama ada Kementerian Pendidikan, ada sekolah militer, ada sekolah teknik, ada sekolah kedokteran, ada sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemah. Berbagai lembaga itu beliau didirikan untuk memajukan rakyat Mesir. Nah, adapun berbagai pabrik yang berhasil beliau dirikan itu ialah seperti pabrik besi, ada pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, dan pabrik kaca. Nah, dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha ini, Mesir telah menjadi kemajuan yang sangat fenomenal. Banyak sekali berbagai bidang ada. Meskipun mungkin usahanya itu belum mampu menjadi kejayaan bangsa Eropa di kala itu, namun setidaknya ia telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan di Mesir itu. Selanjutnya yang kedua ada Muhammad Abduh. Beliau lahir di sekitar Mesir juga, di wilayah Delta Nil yang sekarang masuk wilayah Mesir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah. Terus juga beliau masih memiliki keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus juga waktu kecil dia udah pandai, udah mampu menghafal Quran dan membimbing langsung dari sang ayah, dapat bimbingan. Selanjutnya juga pada tahun 71 Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir pada waktu itu. Dia juga mendapat pengetahuan seperti filsafat dan kalam, ilmu yang lainnya juga berbagai. Selanjutnya juga Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa Al-Afghani telah melepaskannya dari goncangan jiwa yang dialaminya. Al-Afghani juga seorang pemikir modern yang masih memiliki garis turunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Nah, mungkin istilah nama ini mungkin kita terpakunya mungkin orang Indonesia ya teman-teman, tapi ini bukan. Beliau itu lahir di daerah Sialkot pada tahun 1877. Pernikahan pertamanya juga diperoleh dari sang ayah sendiri, yaitu belajar Al-Quran. Terus juga memiliki guru ialah Mir Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu sastra Persia dan Arab. Selanjutnya, Muhammad Iqbal juga
saja dengan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Muslim di India, tapi sekaligus juga menjawab kemunduran yang mayoritas sedang dihadapi oleh komunitas Muslim di seluruh dunia. Jadi ini tokoh berasal dari India, teman-teman. Selanjutnya banyak sekali gagasan yang beliau kemukakan. Salah satunya ialah ada gagasan pan-Islamisme ya. Ialah obsesi mengenai terbentuknya negara tersendiri bagi komunitas Muslim. Jadi menurut dia itu bahwa Islam bukan nasionalisme dan juga bukan imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan tertentu, namun ia hanya untuk mempermudah perkenalan belaka atau istilahnya kalimat lita'arofu, saling mengenal ya, dan juga bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Terus juga dia menggagas kalimat personal casuality ya, respon umat Iqbal terhadap kemandegan dan kejumudan intelektual umat Islam, juga komunitas Muslim di India. Dia sampaikan melalui pemikiran-pemikirannya antara lain tentang ego atau kehendak manusia, kebebasan dan keabadiannya. Yang ketiga, dia memiliki gagasan paham dinamisme, yaitu paham yang membuat umat Iqbal itu kedudukan penting dalam pembaruan di India. Terapi Iqbal juga dengan paham dinamikanya ini amat tepat dilihat dari sudut keminoritasan komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisme ke dalam komunitas Muslim menyebabkan mereka dapat tampil dengan eksistensinya, keberadaannya secara penuh. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini mungkin kita udah agak terdengar ya, dan asing lah dari kalangan kita. Beliau lahir di daerah Afghanistan, khususnya daerah distrik Kabul. Pada tahun itu beliau dilahirkan, terus juga meninggal di Turki, yaitu wilayah Istanbul. Kalau sekarang masuknya ke wilayah Eropa. Al-Afghani juga mendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Mulai ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat Islam menjadi statis. Selanjutnya ia berpendapat juga tentang ajaran Islam tidak sesuai dengan akal atau ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ide pembaruan yang digagaskan sama beliau, yang pertama ada bentuk negara dan pemerintahan, ada sistem demokrasi, ada juga sistem pan-islamisme, solidaritas Islam. Nah, sekarang kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, gagasan pembaruan dunia Islam pada abad 19 ya. Yang pertama itu dakwah Islam adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik secara pribadi maupun kolektif. Selanjutnya, gerakan pembaruan Islam itu dimulai pada tahun 1800-an. Gerakan pembaruan Islam juga salah satu gerakan dakwah yang sangat modern. Jadi kita gak boleh diam aja, gak boleh stagnan, apalagi jumud. Kita harus berkembang sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya, lahirnya gerakan tersebut adanya kejumudan yang tadi dikatakan oleh saya dalam beragama dan berpikir pada masyarakat Islam. Dan yang terakhir, dakwah Islam itu disesuaikan dengan konteks situasi dan keadaan masyarakat yang senantiasa berkembang. Nah, mungkin itu sekian dari pembahasan kita kali ini. Saya Muhammad Alvin Al-Munawa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen kami selaku mata kuliah kali ini, dan juga kepada teman-teman semua. Adapun ada kekurangan atau kesalahan dari kami, mohon maaf. Saya tutup dengan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.